Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmia. Saya adalah guru SKI di MTS Negeri 4 Sarolangun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK Lok Semawe Aceh. Hari ini saya melakukan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Ijlis. Iqra warna. Ahmad Adliansa, Ahmad Saputra, Anggi Anggraini, Zikrillah. Adiru. Nah, jadi siapa yang libur? Sari. Ya, Sari Julianti. Nah, sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, yuk kita berdiri semua. Memasuki pelajaran, Ibu ingatkan lagi pelajaran minggu yang lalu. Nah, tentang apa minggu yang lalu? Tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, berapa khalifah yang memerintah pada saat itu? Iya, betul sekali, masih ingat kalian materi ya minggu lalu. Nah, apa? Siapa? Siapa nama khalifah yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar. Yang ketiga dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ingat masih ya, bagus. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dicapai adalah kalian dapat menyebutkan nama dan asal tokoh pendiri Daulah Bani Umayyah. Yang kedua, menjelaskan latar belakang politik dan sosial berdirinya Daulah Umayyah. Yang ketiga, apa? Mengkaji perbedaan sistem pemerintahan antara Khulafaur Rasyidin dengan dinasti Umayyah. Yang keempat, menyampaikan hasil pemecahan masalah melalui presentasi. Nah, nanti ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab ini? Coba. Siapa pendiri Daulah Bani Umayyah dan dari mana asalnya? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ya, coba. Muayyah bin Abu Sufyan dari kabilah Quraisy. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, pendiri Daulah Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan merupakan kabilah dari Quraisy ya.
peristiwa Amul Jamaah. Nah, peristiwa Amul Jamaah ini adalah apa? Tahu kalian? Adalah peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan, anaknya almarhum Khalifah Ali, nah, kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang kita Ibu simak ada video. Nanti kalian lihat video, amati. Kalau bisa dicatat hal-hal yang penting ya. Ya, dari itu dari bahasa Arab ya, yang artinya itu setelah usai. Nah, di Abdul Manaf itu juga ada Umayyah di sini. Yang namanya dinasti Jamaah atau Ta'amul Persatuan. Nah, setelah itu baru di dari 14 itu jadi Kalian menyaksikan video tadi tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Apakah ada pertanyaan? Boleh tunjuk tangan? Ya, Imam Umayyah. Boleh? Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadi pemerintah di saat itu? Ya, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, nah jadi pada masa itu terjadilah kekacauan ya di mana-mana. Pemimpinan di saat itu diserahkan kepada anak Khalifah Ali yang bernama Hasan. Hasan ini memimpin selama tiga bulan, tidak lama. Nah, terjadi kekacauan. Setelah itu Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa itu menjabat sebagai gubernur di Damaskus. Jadi diangkat menjadi khalifah. Maka pada tahun itu berdirilah dinasti Bani Umayyah. Pertanyaan? Ya, Afkar, boleh? Apa yang dimaksud dengan peristiwa Amul Jamaah? Ya, peristiwa Amul Jamaah. Ya, peristiwa Amul Jamaah adalah peristiwa bersatunya umat muslim pada masa itu. Nah, kenapa? Karena Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Paham? Nah, sudah paham? Nah, kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, baiklah, Ibu akan melakukan diskusi kelompok. Nah, Ibu kasih materinya, tolong cari melalui buku teks, melalui video tadi, melalui yang fokus yang ada di depan boleh juga. Kelompok 1, kelompok 2. Yang dapat dari pergantian sistem pemerintahan dari Khalifah menjadi Daulah Bani Umayyah. Ya, setelah kejenuhan kita sudah. Nah, mari kita melakukan yel-yel atau ice speaking ya. Sebentar, coba bisa niru tepuk Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, ya betul. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Nah, udah. Sekarang lanjutkan diskusi kalian. Yang pertama diskusinya ya. Kerja sama, tanya kawannya kalau kita tahu. Tukar. Ibu sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, ya sudah didiskusikan ya. Ntar kelompoknya sekarang siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompok berapa dulu? Iya, kelompok 2 boleh ya. Nah, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Latar belakang sosial politik berdirinya dinasti Umayyah.
Latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah adalah krisis politik dan dari Gubernur Hisam menuntut pertanggungjawaban atas kematian Utsman dan berselisihan dengan Ali. Perang Siffin dan Tahkim. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah berujung pada Perang Siffin. Tahkim atau penyelesaian perkara yang dilakukan setelah perang malah memicu perpecahan menjadi 3 kelompok politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh bertanya, boleh menanggapi? Iya, silakan dari kelompok 1, boleh. Sebutkan kelompok yang timbul akibat tahkim setelah Perang Siffin. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa. Buka. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dampak dari pergantian sistem. Hasil dari diskusi kami, kelompok kami, jika ada pertanyaan, mohon disilahkan. Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 4 dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana dampak dari pergantian sistem pemerintahan untuk perluasan wilayah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perluasan wilayah Bani Umayyah fokus pada ekspansi wilayah dan penaklukan, memperluas kekuasaan Islam ke berbagai daerah, termasuk Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian besar wilayah Persia. Iya, bagus. Demikianlah Bagaimana kelompok kelompok 3 bisa dipahami. bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri upload untuk kelompok 4. Ya, ya. Ya, sekarang dulu silakan kembali. Diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang pertama, dinasti Umayyah berdiri setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan anaknya bernama seperti Hasan bin Ali. Ya, lepas itu apa lagi? Muawiyah, siapa pendiri dinasti Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, betul sekali. Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan. Ya. Nah, apa bedanya pemerintahan di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin dengan dinasti Umayyah? Pengangkatan secara musyawarah. Khalifahnya nah, itu bedanya. Nah, itu kasih soal nanti kalian isi ya, isi. Nah, nanti dikumpul, oke? Oke, Bu. Ya, sudah akan mengadakan refleksi tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, apa hikmah dari yang kita pelajari pada hari ini? Yang
tahu sejarah dinasti Umayyah. Yang kedua, jadi tahu bagaimana Islam itu menyebar ke seluruh dunia. ya, dengan adanya khalifah Bani Umayyah. Ya. Pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan kan? Ya, bagus sekali. Nah, di rumah ya. Ya, Bu. Merangkum 300 kata dari pembelajaran hari ini. Oke? Bisa? Minggu depan kita kumpul. Nah, untuk materi minggu depan kalian boleh cari di internet ataupun di buku-buku pembelajaran tentang tokoh-tokoh pada masa dinasti Bani Umayyah. Bisa dicari untuk materi pembelajaran minggu depan ya. Sekianlah pembelajaran dari Ibu. Nah, atas kesalahan dan kehilafan itu Ibu mohon